Selamat datang penikmat wawasan cerdas. Coba deh bayangin, pasar Indonesia itu kayak sebuah kapal. Nah, kapal ini lagi kejebak di antara dua kekuatan raksasa. Dari satu sisi, ada ombak badai global yang siap ngehantam, gara-gara keputusan bank sentral paling kuat di dunia, the Federal Reserve. Terus, dari sisi lain, ada ujian dari dalam kapal itu sendiri. Mesin ekonomi domestik kita kuat gak buat nahan guncangan? Ini bukan sekedar analisis biasa, ini adalah drama tarik ulur yang bakal nentuin arah investasi Anda sampai akhir tahun nanti. Pernah mikir nggak sih, kenapa ya keputusan ekonomi yang diambil jauh di Amerika sana bisa bikin portofolio saham kita di Indonesia jadi naik turun? Nah, minggu ini nih bakal jadi pembuktiannya. Ada rentetan data ekonomi penting dari Amerika Serikat yang siap dirilis, dan dampaknya bisa langsung kita rasakan di sini. Yuk kita bedah bareng-bareng apa aja yang perlu kita waspadai. Ini dia pertanyaan utamanya kan? Kok bisa sih keputusan The Federal Reserve di Washington bikin bursa efek di Jakarta gonjang-ganjing? Jawaban dari pertanyaan ini semuanya akan ditentukan dalam 3 hari yang sangat krusial ke depan. Oke, coba catat jadwal ini. Ada 3 momen penting berturut-turut. Dimulai hari Rabu dengan keputusan suku bunga The Fed. Lanjut hari Kamis, ada data PDB. Ini yang bakal nunjukin seberapa kencang ekonomi AS berlari. Dan ditutup hari Jumat dengan data inflasi PCE, ini anggap aja termometer inflasi favoritnya The Fed. Masing-masing dari 3 pengumuman ini punya potensi bikin pasar heboh. Oke, pertama-tama kita harus paham dulu konteksnya. Kenapa sih minggu ini genting banget? Karena posisi pasar saat ini tuh lagi di persimpangan jalan. Antara berharap ekonomi bisa pulih, tapi di saat yang sama juga takut kalau ada tekanan baru yang datang. Gini, inti masalahnya itu bukan lagi soal The Fed bakal potong suku bunga atau enggak. Itu sih udah hampir semua orang tahu, udah diantisipasi pasar. Cinta yang sebenarnya, yang ditunggu-tunggu market, adalah nada bicara dari Ketua The Fed, Jerome Powell. Apa dia bakal terdengar optimis, atau justru kedengaran cemas? Nah, data-data ekonomi yang rilis setelahnya bakal jadi konfirmasi apakah keputusan The Fed itu tepat atau malah sebaliknya. Dan disinilah letak paradoksnya, yang bikin The Fed itu pusing. Di satu sisi, ada sinyal-sinyal pelemahan di pasar tenaga kerja, jadi mereka ingin potong suku bunga buat bantu ekonomi. Tapi, di sisi lain, proyeksi pertumbuhan ekonominya justru diperkirakan kuat banget, dan si biang kerok inflasi masih aja bandel di atas target 2%. Ini benar-benar kayak nyetir mobil sambil injek gas dan rem barengan. Bingung kan? Nah, dari kebingungan The Fed ini, setidaknya ada 3 skenario besar atau 3 jalan cerita yang bisa terjadi di pasar. Yuk kita kupas satu persatu. Tunggu dulu. Sebelum kita bahas skenarionya, ada 2 istilah wajib yang harus kita pahami. Hawkish dan dovish. Gampangnya gini, hawkish itu ibarat elang, galak, fokusnya hajar inflasi, jadi maunya suku bunga tinggi. Kalau dovish itu kayak merpati, lebih kalem, fokusnya ke pertumbuhan ekonomi, jadi maunya suku bunga rendah. Ingat ya, hawkish lawan dovish. Oke, ini dia 3 jalan cerita yang mungkin terjadi. Skenario pertama, kita sebut aja kejutan pahit. Ini skenario hawkish, di mana ekonomi AS ternyata terlalu panas, The Fed jadi galak dan kasih sinyal berhenti potong bunga. Kalau ini terjadi, wah, siap-siap, dolar bakal terbang, pasar saham rontok. Skenario kedua, ini sesuai harapan, skenario dasarnya lah. Semua berjalan sesuai prediksi, pasar bisa sedikit lega. Dan skenario ketiga, ini pesta pora. Skenario dovish, di mana ekonomi AS ternyata lemah, dan The Fed kasih sinyal mau kasih stimulus lagi. Hasilnya, dolar anjlok, pasar saham melesat. Nah, ini bagian yang paling penting buat kita sebagai investor. Risikonya itu nggak seimbang atau asimetris. Gini logikanya. Kalau skenario bagus alias dovish yang terjadi, ya pasar mungkin senang, tapi naiknya bisa jadi biasa aja. Kenapa? Karena udah diharapin semua orang. Tapi kalau yang terjadi itu kejutan pahit yang hawkish, nah itu beda cerita. Karena pasar nggak siap, penurunannya bisa dalam banget. Jadi potensi ruginya jauh lebih besar daripada potensi untungnya. Oke, kita udah ngomongin soal Amerika. Sekarang pertanyaannya, gimana ceritanya guncangan dari sana bisa sampai ke kita di Indonesia? Nah, ini alurnya. Bayangin aja ini kayak efek domino. Langkah pertama, The Fed ngasih sinyal, entah itu hawkish atau dovish. Langkah kedua, sinyal ini langsung bikin dolar AS bergerak. Nah, investor global itu matanya langsung tertuju ke dolar. Kalau dolar menguat, mereka cenderung tarik dana dari negara-negara berkembang seperti Indonesia untuk cari aman. Langkah ketiga, dana yang keluar ini atau capital outflow langsung bikin rupiah kita tertekan. Kalau udah begini, Bank Indonesia nggak bisa tinggal diem. Inilah yang bikin posisi Bank Indonesia jadi serba salah.
Kalau The Fed jadi hawkish dan dolar meroket, BI terpaksa harus mempertahankan suku bunga kita tetap tinggi. Tujuannya buat nahan rupiah biar nggak anjlok terlalu dalam. Tapi akibatnya, rencana buat nurunin suku bunga demi mendorong ekonomi domestik ya harus ditunda dulu. Jadi prioritasnya bergeser. Dari yang tadinya mau lari kencang, sekarang jadi fokus gimana caranya nggak jatuh. Oke, sekarang kita zoom in ke medan perangnya langsung. Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG. Pertanyaannya, kalau badai datang, sektor mana nih yang bakal jadi korban pertama? Dan sektor mana yang justru bisa jadi tempat berlindung? Tapi, ada satu faktor yang bisa jadi semacam bantalan pengaman buat kita. Ternyata porsi kepemilikan investor asing di saham-saham kita lagi di level yang rendah banget secara historis. Artinya apa? Karena yang mau jual mungkin udah banyak yang jual duluan, potensi aksi jual masif dari asing kalau ada goncangan bisa jadi nggak akan separah dulu. Ini bisa sedikit meredam guncangan. Sekarang, ayo kita bedah petanya per sektor. Mana yang paling rentan? Yang paling sensitif, jelas infrastruktur dan properti. Kenapa? Utang dalam dolarnya banyak dan mereka itu alergi sama suku bunga tinggi. Sektor barang konsumsi juga bisa kena, karena biaya impor bahan bakunya jadi mahal. Nah, kalau perbankan dan komoditas, ceritanya agak campur aduk, ada plus minusnya. Jadi kalau kita rangkum, ada 3 kelompok yang paling berisiko. 1, semua perusahaan yang punya utang dalam dolar AS. 2, sektor yang sensitif banget sama suku bunga, contohnya properti. Dan 3, perusahaan yang bisnisnya bergantung pada bahan baku impor. 3 kelompok ini yang harus paling kita perhatikan. Terus, di mana kita bisa berlindung? Nah, ada beberapa sektor yang potensial jadi defensif. Pertama, jelas para eksportir komoditas, karena mereka diuntungkan dari dolar yang kuat. Tapi yang paling menarik adalah perusahaan-perusahaan yang jadi jagoan di kandang sendiri, yang fokusnya ke pasar domestik. Contoh nyatanya, lihat aja laporan keuangan kuartal 3 Unilever kemarin. Kuat banget kan? Ini nunjukin kalau daya beli masyarakat kita itu masih solid. Coba kita lihat lebih dalam ke sektor perbankan. Ini kan tulang punggungnya IHSG. Tapi hati-hati, jangan dipukul rata. Kinerja mereka lagi beda-beda banget. Di satu sisi ada bank swasta seperti BBCA yang labanya tetap stabil dan tangguh. Di sisi lain, beberapa bank BUMN besar justru lagi menghadapi tekanan pada profitabilitas mereka. Jadi, pesannya jelas, nggak semua bank itu sama. Kita harus lebih selektif. Oke, setelah semua pembahasan tadi, terus intinya apa buat kita sebagai investor? Gimana caranya kita menyikapi semua ketidakpastian ini? Yuk, kita simpulkan langkah-langkah praktisnya. Anggap aja ini kerangka kerja sederhana buat Anda. Cuma 3 langkah. 1. Begitu beritanya keluar nanti, langsung identifikasi. Ini masuk skenario mana? Hawkish, dovish, atau yang biasa-biasa aja? 2. Langsung cek 2 lampu indikator utama, pergerakan rupiah dan arus dana asing. 3. Lihat lagi portofolio Anda, dan evaluasi bagian mana yang paling rentan terhadap skenario yang baru saja terjadi. Pada akhirnya, di tengah pasar yang lagi gonjang-ganjing kayak gini, kuncinya 1, balik lagi ke kualitas. Carilah perusahaan yang neraca keuangannya sehat, model bisnisnya kuat, dan yang paling penting, mesin penggeraknya adalah permintaan dari dalam negeri kita sendiri. Itulah benteng pertahanan terbaik yang bisa ada di portofolio Anda. Jadi, inilah pertanyaan besar yang akan terjawab minggu ini. Pasar kita itu ibarat sedang adu pancong. Di satu lengan ada tarikan kuat dari tekanan global. Di lengan satunya ada dorongan kekuatan dari fundamental domestik kita. Mana yang bakal menang? Apakah ketahanan ekonomi dalam negeri kita cukup kuat untuk menahan gempuran dari luar? Jawabannya akan kita lihat sebentar lagi. Pasar saham kita sekarang ini ya lagi di tengah-tengah pertarungan sengit. Coba deh bayangin ring tinju. Di sudut merah ada stimulus domestik yang kuat banget yang coba dorong ekonomi kita. Tapi di sudut biru ada tekanan global yang penuh ketidakpastian. Nah, pertanyaannya simpel, siapa yang bakal menang? Yuk kita cari tahu jawabannya. Dan untuk menjawab pertanyaan tadi, kuncinya ada di sini. Musim laporan laba kuartal 3 tahun 2025. Kenapa? Soalnya ini tuh bukan cuma soal deretan angka di laporan keuangan. Ini adalah momen penentuan, semacam ujian akhir yang bakal nentuin arah pasar kita sampai akhir tahun nanti. Oke, ini dia gambaran pembahasan kita. Pertama kita lihat kondisi pasar yang lagi di persimpangan jalan. Terus, kita dalami kenapa laporan laba kuartal 3 ini jadi ujian penting. Setelah itu, kita bedah 3 sektor kunci. Kita lihat 2 skenario buat IHSG. Dan yang terakhir, paling penting, apa artinya semua ini buat Anda para investor? Baik, kita langsung masuk ke bagian pertama, pasar di persimpangan jalan.
Ini dia gambaran pertarungan antara dukungan domestik melawan ketidakpastian global. Coba kita lihat kontrasnya kelihatan jelas banget di sini. Di sisi kiri, kita punya pertahanan dalam negeri yang kokoh. PDB kita tumbuh kuat di angka 5,12%, dan Bank Indonesia juga sudah proaktif banget loh, pangkas suku bunga sampai 3 kali, jadi 4,75%. Keren kan? Tapi, jangan senang dulu. Lihat ke sisi kanan, ada awan gelap dari global. The Fed di Amerika masih bikin cemas, yang bisa bikin dana asing tiba-tiba keluar. Ini yang bikin pasar jadi serba salah. Nah, di tengah tarik-menarik ini, ada satu momen penentuan, yaitu ujian laba kuartal 3. Anggap aja ini semacam stres tes terakhir buat perusahaan-perusahaan di Indonesia. Jadi kenapa ini penting banget? Gini, musim laporan laba kali ini itu lebih dari sekedar angka. Ini adalah semacam referendum di dunia nyata. Inilah bukti konkret pertama yang bisa menjawab apakah kebijakan Bank Indonesia yang menurunkan suku bunga itu beneran ngefek, apakah laba perusahaan beneran naik gara-gara itu? Jawabannya ada di sini. Oke, teorinya cukup. Sekarang kita lihat buktinya di lapangan. Kita akan selami kisah 3 sektor yang jadi motor penggerak utama IHSG, yaitu perbankan, konsumer, dan energi. Kita mulai dari yang paling besar, sektor perbankan. Dan di sini ceritanya menarik banget. Kenapa? Karena seolah-olah ada 2 kubu yang berbeda, sebuah kisah 2 tingkatan. Di satu sisi, kita punya sang pilar stabilitas, yaitu BBCA. Gak heran ya, mereka lagi-lagi nunjukin kinerja yang solid banget. Laba bersihnya tumbuh 5,7%. Kuat, konsisten, dan jadi penopang. Nah, tabel ini merangkum semuanya. Coba lihat baik-baik. BBCA tumbuh positif 5,7%, stabil. Tapi sekarang, geser mata Anda ke sebelahnya, BBNI labanya justru minus 7%. Dan, ini dia yang bikin tegang, lihat 2 kolom terakhir, BBMRI dan BBRI. Laporan lengkapnya masih ditunggu, tapi data awal mereka menunjukkan tren negatif. Pertanyaan besarnya, mereka bisa comeback nggak? Nasib IHSG bisa dibilang ada di tangan mereka. Oke, dari perbankan yang bikin deg-degan, kita pindah ke kabar yang lebih cerah nih, yaitu sektor konsumer. Ini adalah kisah pemulihan. Kenapa penting? Karena ini cerminan langsung dari kantong belanja kita semua, daya beli masyarakat. Dan ini dia bintangnya, Unilever atau UNVR berhasil mencatatkan pertumbuhan laba yang impresif, naik 10,8%. Wow, ini sinyal positif yang benar-benar kita butuhkan. Eits, ini bukan sekedar angka loh. Yang bikin keren itu kualitas pertumbuhannya. Laba UNVR naik karena volume penjualan. Artinya orang beneran beli lebih banyak barang, bukan cuma karena harganya yang naik. Ini penting banget. Ditambah lagi inovasi produk dan margin yang membaik, ini sinyal paling jelas kalau konsumen di Indonesia mulai belanja lagi. Oke, sektor terakhir, energi. Nah, kalau di sini ceritanya kayak tarik tambang. Di satu sisi ada volume produksi yang terus naik, sementara di sisi lain ada harga komoditas global yang lagi turun, jadi mereka saling melawan. Contoh paling gampangnya kita lihat PTBA. Harga batu bara dunia lagi lesu, nggak masalah. Mereka punya strategi cerdas, genjot volume produksinya sampai naik 9%. Tujuannya tentu untuk menjaga pendapatan tetap stabil di tengah kondisi pasar yang nggak menentu. Jadi setelah kita bedah 3 sektor tadi, semuanya mengerucut ke satu pertanyaan besar. Gimana nasib laporan keuangan bank-bank BUMN yang hasilnya masih kita tunggu? Nah, jawaban dari pertanyaan ini akan membawa kita ke 2 kemungkinan skenario untuk IHSG. Jadi, ada 2 jalan yang sangat jelas di depan kita. Skenario pertama yang bullish, kalau ternyata laba bank-bank BUMN itu hasilnya bagus, melampaui ekspektasi. Ini bisa jadi lampu hijau, pasar bisa rally sampai akhir tahun. Tapi ada skenario kedua yang bearish. Kalau hasilnya ternyata mengecewakan, ya siap-siap ini bisa memicu koreksi di pasar. Terus, buat kita sebagai investor, apa nih intinya? Apa yang harus kita perhatikan dari semua ini? Mari kita rangkum poin-poin kuncinya. Oke, catat ya, ada 4 hal yang wajib kita pantau. Pertama, dan yang utama, adalah hasil laba BMRI dan BBRI. Ini pemicunya. Kedua, dengerin baik-baik apa kata manajemen perusahaan tentang proyeksi mereka ke depan. Ketiga, awasi terus pergerakan dana asing. Dan yang terakhir, jangan lengah sama duel kebijakan antara Bank Indonesia dan The Fed. Intinya, seperti yang dibilang di sini, kita ini lagi benar-benar di persimpangan jalan yang krusial. Hasil dari musim laporan keuangan ini bakal nentuin kita mau belok ke jalur yang naik atau jalur yang turun untuk sisa tahun ini. Jadi, pertanyaannya kembali lagi ke awal. Nanti saat semua data sudah keluar, siapa yang bakal pegang kendali IHSG? Apakah kekuatan optimisme dari dalam negeri atau hantaman dari realita pasar global? Jawabannya akan segera kita lihat bersama.
Pernah kepikiran nggak, kenapa sih keputusan yang dibuat oleh para bankir di Washington atau Frankfurt sana kok bisa banget ngaruh ke nilai investasi kita di Jakarta? Nah, hari ini kita akan bongkar tuntas gimana efek domino global itu bisa sampai ke pasar kita. Kita mulai dari pertanyaan mendasar ini. Kenapa kita yang di Indonesia harus pusing mikirin apa keputusan bank sentral di Kanada atau Eropa? Jawabannya, ternyata nyambung banget loh ke isi portofolio investasi kita semua. Oke, kita masuk ke babak pertama, panggung moneter global. Coba bayangkan ya, panggung ini sekarang lagi tegang-tegangnya. Dalam beberapa waktu ke depan, bank-bank sentral utama dunia bakal ngambil keputusan penting, dan suasananya penuh ketidakpastian. Dan ini bukan cuma soal satu bank loh, ini benar-benar kayak perfect storm. The Fed di Amerika itu ibaratnya lagi terbang buta, gak punya data yang jelas. Bank of Canada bingung antara data ekonomi yang saling bertentangan. Bank of Japan kayaknya mau putar haluan dari kebijakan super longgarnya. Cuma Bank Sentral Eropa yang coba jadi penenang. Masing-masing pemain besar ini punya masalahnya sendiri, dan inilah yang bikin pasar global jadi was-was. Oke, sekarang kita bedah efek dominonya. Tapi sebelum ke sana, kita harus ngerti dulu bahasanya para bankir sentral. Soalnya, kalau kita nggak paham istilah mereka, kita bakal bingung sama sinyal-sinyal yang mereka kasih. Dan bahasanya itu intinya cuma dua kata ini, hawkish dan dovish. Serius deh, kalau Anda paham bedanya dua istilah ini, Anda udah setengah jalan mengerti semua drama ini. Nah, visual ini ngejelasinnya pas banget. Anggap aja hawkish itu kayak elang. Galak, agresif, fokusnya ngejar inflasi dengan naikin suku bunga. Terus dovish itu kayak merpati, lebih kalem, fokusnya gimana caranya ekonomi bisa tumbuh. Biasanya dengan nurunin suku bunga. Jadi, elang lawan merpati, gampang kan? Nah, ini dia kuncinya. Pas para elang di seluruh dunia mulai terbang tinggi, artinya mereka jadi lebih hawkish, investor di mana-mana langsung cari aman. Dan tempat paling aman, ya dolar Amerika, duit langsung lari ke sana. Dan, klik, domino pertama pun jatuh. Dari riak kecil tadi, sekarang kita lihat gimana itu jadi ombak besar yang jebret, langsung menghantam pasar kita di Indonesia. Inilah mekanisme transmisinya. Bagan ini nunjukin alurnya jelas banget. 1. Sinyal hawkish dari luar negeri. 2. Dolar jadi perkasa. 3. Duit asing cabut dari Indonesia. 4. Rupiah kita jadi tertekan. Cuma 4 langkah, tapi dampaknya itu loh, luar biasa. Dan ini bukan omong kosong atau teori doang ya. Lihat aja angka ini, 940 miliar rupiah. Segitu banyaknya dana asing yang keluar dari pasar kita cuma dalam 1 minggu. Ini bukti nyata kalau sentimen global itu efeknya langsung terasa di sini. Nah, semua tekanan dari luar ini bikin Bank Indonesia jadi serba salah. Mereka kejebak dalam dilema klasik, mau utamain pertumbuhan atau stabilitas. Coba bayangin timbangan deh. Di satu sisi, ekonomi domestik kita butuh dorongan, butuh tumbuh. Artinya suku bunga harus turun. Tapi di sisi lain, rupiah harus dijaga biar stabil. Artinya suku bunga harus tetap tinggi atau bahkan naik. Apapun yang BI pilih, pasti ada korbannya. Bener-bener kayak makan buah si malakama. Ujung-ujungnya, semua drama global dan dilema kebijakan ini larinya kemana? Ya ke sini, ke pasar saham kita. Ke indeks harga saham gabungan atau IHSG. Tabel ini kayak contekan skenarionya. Kalau bank sentral global tiba-tiba super hawkish, ya siap-siap pasar kita bisa longsor. Sebaliknya, kalau mereka ternyata super dovish, wah bisa jadi kita bakal lihat pasar rally kenceng. Skenario yang paling mungkin ya kita gerak di tengah-tengah aja. Tapi penting buat diingat ya, dampaknya ini nggak merata ke semua sektor. Sektor yang banyak utang dolar kayak properti sama infrastruktur itu yang paling rentan kena hantaman. Nah, buat eksportir komoditas posisinya agak unik nih. Rupiah lemah sih bagus buat mereka, tapi kalau dolar terlalu kuat, harga komoditas dunia malah anjlok. Jadi, ya hasilnya bisa campur aduk buat mereka. Tapi, jangan cuma lihat faktor global aja. Kita juga harus lihat kondisi di dalam negeri. Dan kalau kita intip laporan keuangan terbaru, ada cerita yang menarik banget dari sektor perbankan, yang notabene adalah tulang punggungnya IHSG. Lihat deh perbedaannya, kontras banget. Di satu sisi bank swasta raksasa kayak BCA masih bisa tumbuh solid, tapi di sisi lain ada bank BUMN kayak BBNI yang labanya justru turun. Kenapa? Marginnya kegerus. Ini beneran kayak ada dua dunia yang berbeda di dalam satu sektor perbankan kita saat ini. Tapi ada satu fakta menarik yang bisa jadi semacam bantalan pengaman buat pasar kita.
Ternyata kepemilikan asing di saham-saham bank besar itu udah di level paling rendah dalam beberapa tahun terakhir. Artinya apa? Investor asing yang gampang panik itu kemungkinan besar udah pada jualan duluan. Jadi ini bisa mengurangi tekanan jual kalau nanti ada gejolak lagi. Oke, jadi setelah kita bedah semuanya, apa nih kesimpulan yang harus kita pegang sebagai investor? Yuk kita coba navigasi bareng di tengah ketidakpastian ini. Poin paling pentingnya ya ini, selalu ingat urutan efek dominonya. Kebijakan global mengubah sentimen, lalu menggerakkan dolar, yang kemudian mengatur arus modal, dan akhirnya, boom, sampai ke portofolio Anda. Paham alur ini aja udah jadi senjata paling ampuh buat kita. Ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang paling penting. Di tengah badai global kayak gini, peluangnya sebenarnya ada di mana? Apa kita harus cari aman di perusahaan yang fokus di pasar domestik? Atau justru kita manfaatin volatilitas ini buat cari keuntungan? Nah, jawaban dari pertanyaan itulah yang bakal nentuin strategi investasi kita ke depan. Ada 4 jarum di kompas Anda. Pertama, indeks dolar AS atau DXY, ini barometer utama sentimen resiko global. Kedua, aliran dana asing, buat lihat investor kakap masih percaya nggak sama pasar kita. Ketiga, dengerin baik-baik setiap kata dari Bank Indonesia, itu sinyal strategi pertahanan kita. Dan terakhir, pantau imbal hasil obligasi AS, karena itulah yang nentuin harga uang di seluruh dunia. Dan kita kembali ke pertanyaan awal yang jadi inti dari semua drama tarik ulur ini. Pada akhirnya, tali mana yang akan menarik lebih kuat? Apakah badai sentimen global? Atau justru kokohnya benteng fundamental domestik kita? Jawabannya akan terungkap dalam beberapa minggu ke depan, dan itu akan jadi narasi besar pasar kita di sisa tahun ini.